Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmarga Wijaya, NPM 2264077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian jalan perlintasan kereta api JPL di lokasi Jalan Tegarrejo, Kemijen, Kota Semarang. Yang pertama ada latar belakang dan tantangan, meliputi infrastruktur vital, data kecelakaan, dan tantangan lokasi. Infrastruktur vital yaitu jalan perlintasan kereta api adalah infrastruktur vital yang menggunakan sistem transportasi jalan dan jaringan perkeretaapian. Penting dalam integrasi moda transportasi di kota besar seperti Semarang. Data kecelakaan dari 5.700 lebih perlintasan sebidang di Indonesia, 30% belum memiliki pengaman memadai. Kecelakaan di JPL menyumbang 35% dari total kecelakaan kereta api mulai dari tahun 2020 sampai 2024. Tantangan lokasi, JPL Tegarrejo Kemijen menghadapi tantangan seperti banjirop, penurunan tanah mulai dari 8 sampai 5 cm per tahun, serta masalah keamanan dan keselamatan bagi penggunaan jalan. Yang selanjutnya ada faktor penyebab kecelakaan dan tujuan penelitian. Yang pertama, kurangnya kesadaran pengguna jalan. Yang kedua, ada ketidakpatuhan rambu dan aturan. Dan yang ketiga, ada kondisi infrastruktur tidak memadai. Konstruksi jalan rel, komponen utama yaitu ada rel, bantalan, penambat rel, dan subbles. Komponen rel yaitu logam memanjang sebagai permukaan kontak pada roda kereta api. Tipe rel seperti R54, R50, R42 digunakan berdasarkan beban ganda dan lalu lintas. Bantalan yaitu dipasang melintang di bawah rel untuk mendistribusikan beban, menjaga jarak rel, dan memberikan dukungan lateral, umumnya menggunakan beton prategang. Yang selanjutnya ada penambat rel, menghubungkan rel dengan bantalan, mencegah pergeseran, meredam getaran, dan memberikan elastisitas pada sistem jalur. Dan yang terakhir ada lapisan agregat di bawah bantalan untuk mendistribusikan beban, drainase, dan meredam getaran. Prasarana jalan dan kereta api pada perlintasan sebidang. Yang pertama ada rambu peringatan dan larangan, yaitu rambu peringatan misal tanda seru, jarak 150 meter, dan rambu larangan misal tanda stop, single cross, double cross, sangat penting untuk keselamatan pengguna jalan. Yang kedua ada marka lalu lintas dan lampu isyarat, marka jalan, garis melintang, garis lurus, garis utuh, lambang KA, dan lampu isyarat merah berkedip atau bergantian berfungsi mengarahkan lalu lintas dan memberikan peringatan bahaya. Aspek geometri jalan rel dan konstruksi khusus. Aspek geometri jalan rel, yang pertama ada lebar spur, jarak antara kedua kepala rel standar di Indonesia 1067 mm. Yang kedua ada lengkung horizontal, dirancang dengan jari-jari minimum sesuai kecepatan rel kereta api. Yang ketiga ada lengkung vertikal, mengakomodasi perubahan elevasi jari-jari minimum terhadap kecepatan dan kenyamanan.
Yang keempat ada peninggian rel, yaitu perbedaan elevasi rel luar dan dalam pada tikungan maksimum 110 mm. Konstruksi khusus perlintasan sebidang, perkerasan jalan. Yang pertama, perkerasan jalan, yaitu menahan beban kendaraan, umumnya grade pavement minimal 20 cm. Crossing panel, memberikan permukaan antara bagi permukaan rata bagi kendaraan. Material karet, umumnya menggunakan material karet, beton pracetak, baja atau kayu. Check-in rail, yaitu dipasang di sisi dalam rel utama untuk mengurangi resiko derailment. Yang terakhir ada drainase, dirancang khusus mencegah genangan air yang merusak struktur. Yang selanjutnya ada persyaratan pembangunan perlintasan sebidang. Yang pertama ada geometri dan tata letak. Sudut potongan minimal 30 derajat, jarak pandang minimal 500 meter ke arah datangnya kereta. Yang kedua ada konstruksi. Kekerasan kaku minimal 20 cm, dilengkapi crossing panel dan check-in rail untuk keamanan. Yang ketiga ada sistem drainase, dirancang khusus mencegah genangan air yang merusak struktur. Yang keempat ada fasilitas keselamatan, yaitu rambu peringatan, marka jalan, pintu perlintasan atau lampu peringatan. Desain adaptif untuk daerah yang rawan bencana. Yang kelima ada perizinan dan administratif, harus mendapat izin dari penyelenggara prasarana kereta api dan dinas perhubungan setempat. Yang selanjutnya ada solusi adaptif untuk area penurunan tanah dan banjirop, yaitu ada desain struktur, penggunaan konstruksi cakar ayam, modifikasi pada tanah dasar, pemasangan geotekstil dan bantalan beton khusus yang lebih ringan. Yang kedua ada sistem drainase, konstruksi sistem drainase berkapasitas besar, pemasangan pompa di area rawan banjir, dan penggunaan material filter efektif pada subbles. Yang ketiga ada monitoring pada pemeliharaan, pemantauan berkala, perubahan geometri rel, penyetelan ulang elevasi reguler, dan penggantian material balas yang terkontaminasi. Daerah pengaruh perlintasan sebidang. Yang pertama ada zona pendekatan, yaitu area dengan jarak pandang minimal 500 meter, kelandaian maksimal 2%, dan ruang henti minimal 6 meter dari rel terluar. Yang kedua ada zona regulasi, mencakup batasan jarak antar rel perlintasan minimal 800 meter dan area pemberlakuan pembatasan kecepatan. Yang ketiga ada pendekatan area sudut perpotongan minimal 30% antara jarak jalan rel dan lokasi crossing panel dan fasilitas keselamatan. Yang keempat ada drainase, sistem pengendalian air untuk mencegah genangan khususnya di daerah rawan banjirop. Yang keempat ada zona struktur, area terdampak land subsidence dan titik pemantauan perubahan geometri rel. Kesimpulan dan rekomendasi, perlintasan Tegarrejo Kemijen merupakan intervensi cepat berbasis teknologi dan infrastruktur.
Sinergi antara pemerintahan PT KAI dan masyarakat menjadi kunci menekan risiko kecelakaan dan kemacetan. Yang pertama ada peningkatan keselamatan, yaitu pemasangan plang pintu otomatis, perbaikan permukaan jalan, dan pemeliharaan rutin sistem peringatan. Yang kedua ada solusi adaptif, perbaikan drainase, pemasangan lampu penerangan tambahan, dan penggunaan material anti-slip pada permukaan rel. Yang ketiga ada kolaborasi antara PT KAI, Pemkot Semarang, dan Kemenhub perlu berkolaborasi untuk alokasi anggaran dan prioritas perbaikan termasuk program penghapusan perlintasan sebidang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.